Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Saugo dalam channel ini. Kita bersyukur dapat bertemu dalam video ini dan saya berharap kiranya saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan video ini, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dan kiranya berkat kesehatan daripada Tuhan, kiranya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang ketika tidak terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Mungkin saudara pernah mengalami apa yang saya maksudkan lewat tema ini. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dan kita mengharapkan apa yang akan kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan. Atau kita berdoa dan kita memohon supaya apa yang kita doakan itu kiranya Tuhan dapat memberikan kepada kita. Atau banyak hal lain yang membuat kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, namun kelihatannya tidak terjadi. Ini sama halnya seperti apa yang dicatat di dalam Matius pasal 17 ayat 14 dan seterusnya. Ketika ada seorang datang membawa anaknya kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan Yesus, kasihanilah aku, sebab anakku sedang sakit ayan dan dia sangat menderita. Dia sering jatuh di api dan juga dia sering jatuh ke air. Seorang yang membawa anak ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku telah membawa anak ini kepada para muridmu. Tetapi mereka, atau maksudnya murid-murid Tuhan Yesus, tidak dapat menyembuhkannya. Nah, seorang yang memiliki anak, yang sangat mengasihi anaknya yang sedang sakit, datang kepada Tuhan Yesus memberitahukan bahwa sebelum dia datang kepada Tuhan Yesus, dia terlebih dahulu telah membawa anaknya kepada para murid. Namun, anaknya tidak sembuh di tangan murid-murid itu sendiri. Di sini kita melihat seorang anak yang sedang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan keadaannya. Dan sesudah itu terjadi, Tuhan Yesus marah kepada para murid. Tuhan Yesus mengatakan, sudah berapa lama aku bersama dengan engkau? Mengapa engkau sampai hari ini tidak percaya? Tuhan Yesus memberitahukan bahwa yang membuat para murid tidak dapat melakukan mujizat atau kesembuhan pada waktu itu. Karena mereka kurang percaya. Itu adalah gambaran ketika seorang yang punya anak membawa anaknya kepada Tuhan Yesus karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan dia datang kepada sang pribadi yang benar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu dan terlihat sesuatu itu tidak terjadi. Maka yang pertama, kita harus yakin bahwa masih ada pengharapan. Ya, Alkitab mencatat bahwa pengharapan itu sungguh ada dan pengharapan tidak mengecewakan. Maka pengharapan yang saya maksudkan adalah ketika kita mengalami atau kita mengerjakan sesuatu atau kita menginginkan sesuatu, mendoakan sesuatu itu tidak terlihat, kelihatannya tidak ada jawaban. Maka saya mau katakan, milikilah pengharapan yang besar terhadap Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Seperti halnya seorang bapak ini yang membawa anaknya datang kepada Tuhan Yesus karena dia yakin walaupun para murid tidak dapat menyembuhkannya, dia memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa anaknya akan sembuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jika sesuatu terlihat tidak terjadi, maka perlu kita untuk memeriksa diri kita. Perlu untuk memeriksa hidup kita. Apakah hidup ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau apakah setiap apa yang kita lakukan semua berkenan kepada Tuhan. Kita pasti tahu bagaimana hidup kita dan bagaimana perbuatan kita selama ini. Oleh karena itu periksalah diri ini. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika terlihat tidak ada sesuatu yang terjadi? Periksalah di mana Anda bertanding. Maksud saya begini, seperti seorang bapak. Pertama dia datang kepada para murid. Tetapi rupanya para murid tidak dapat melakukan itu. Dan akhirnya dia tidak putus asa, tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menolong dan memulihkan keadaan anaknya yang sedang sakit. Maka kita juga harus memeriksa di mana arena kita bertanding. Ketika kita tahu tempat kita bertanding, maka disitulah kita harus yakin bahwa
dimanapun posisi tempat kita mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, percayalah, Tuhan akan menolong Anda. Ketika Anda bekerja di tempat dimanapun Anda bekerja, kerjakanlah segala sesuatu itu dengan takut akan Tuhan. Itu yang ingin saya harapkan kepada kita, supaya kita memperhatikan, dan setiap kali kita mengerjakan sesuatu, milikilah keyakinan yang besar. Karena di dalam Tuhan Yesus, semua tidak pernah menjadi sia-sia. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya dalam kemurahan. Maka Dia akan murah hati, akan memberkati saudara ketika kita memiliki pengharapan dan juga kesungguhan hati hidup dalam kebenaran, dan juga memiliki keyakinan akan dimanapun kita bekerja, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.